Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Amal dengan NIM 90050012118, mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Kemudian materi selanjutnya yaitu instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Yang pertama, giro wajib minimum. Giro wajib minimum atau biasa disebut dengan reserve ratio atau merupakan instrumen kebijakan moneter yang cukup sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Sistem GMW ini mengharuskan bank komersial untuk memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu yang ditingkatkan di bank sentral. Kemudian yang kedua, fasilitas pembiayaan dan simpanan. Fasbis adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank syariah ataupun unit usaha syariah untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka standing facilities syariah dengan akad wadiyah. Tujuannya adalah untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka operasi moneter syariah. Selanjutnya yang ketiga, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka menjadi instrumen kebijakan yang sering digunakan oleh otoritas moneter. Hal ini dikarenakan instrumen ini berorientasi pasar. Keterlibatan bank dan hilang bersifat tidak mengikat, arah kebijakan mudah ditangkap oleh pasar dan tidak membebankan pajak pada bank. Kemudian selanjutnya yang keempat, transaksi repo syariah. Transaksi repo syariah dapat merupakan alternatif sumber pendanaan yang relatif murah dan amanah karena yang membeli adalah Bank Indonesia dengan cara menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut. Kemudian yang kelima, sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA). Sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah Sertifikat IMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI. Kemudian yang keenam, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah (SIKA). Sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank (SIKA) adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi puas yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. Kemudian selanjutnya yaitu SIPA. Bank sentral telah menyempurnakan ketentuan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah PBI PUAS. Penyempurnaan PBI PUAS antara lain berupa penambahan instrumen baru PUAS berupa sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau disebut SIPA. Kemudian yang kedelapan yaitu reserve repo SBSN. Repurchase Agreement Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facilities syariah. Transaksi ini dilakukan dalam rangka melakukan operasi moneter yaitu kontraksi likuiditas perbankan. Kemudian yang kesembilan yaitu PASBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah suatu instrumen hutang yang diterbitkan atau yang berasal dari pemerintah atau bank sentral di negara tersebut atas dasar unjuk dengan jumlah yang tertentu dan akan dibayarkan kepada pemegang atau pemilik dana pada tanggal yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebelumnya. Kemudian yang ke-10 SBSN, Sertifikat Berharga Syariah Nasional.
Bertambahnya instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) diharapkan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara, terutama dari sisi pembiayaan, akan semakin meningkat. Penggunaan instrumen ini adalah bagian dari momentum semakin berkembangnya pasar keuangan syariah baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga pemerintah Indonesia perlu memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.